Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kabar kalian dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan hari ini kita telah memasuki tema 2. Jadi kita pada pertemuan ini akan belajar tentang sistem pernafasan pada makhluk hidup. Nah, bagaimana cara makhluk hidup bernafas? Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Satu di antara ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Nah, manusia dan hewan tentunya juga bernafas. Hari ini kita akan membahas tentang alat dan sistem pernafasan pada hewan. Sama seperti manusia, hewan pun juga bernafas. Mereka juga mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida sebagai hasil dari pembakaran dalam tubuh mereka. Namun, sistem pernafasan pada hewan itu berbeda dengan manusia. Bahkan, setiap hewan mempunyai sistem pernafasan yang hampir berbeda. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Jadi cacing tanah ini adalah salah satu hewan yang memiliki sistem pernafasan yang paling sederhana. Dia tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulit mereka yang lembab. Itulah kenapa ketika kita sedang menemukan cacing tanah, kita lihat permukaan kulitnya selalu basah seperti itu. Karena untuk memudahkan dia bernafas. Nah, bagaimana cara cacing tanah ini bernafas? Jadi seperti ini. Di bawah permukaan kulit cacing tanah ini terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Atau sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan lagi dari tubuh melalui permukaan kulit. Jadi ringkasnya seperti ini. Udara masuk melalui permukaan tubuhnya yang lembab. Ketika masuk, udara disambut oleh hemoglobin di dalam darahnya, di dalam permukaan kulitnya. Nah, hemoglobin ini tugasnya adalah mengikat oksigen tersebut, lalu mengedarkan oksigen ini ke seluruh tubuhnya. Setelah beredar ke seluruh tubuh, hemoglobin tadi membawa karbon dioksida, sisa dari pembakaran atau sisa dari pernafasan cacing sebelumnya. Jadi, setelah dia membawa karbon dioksida itu, lalu karbon dioksida dan uap air tadi dikeluarkan lagi dari tubuh si cacing melalui permukaan kulit mereka. Sesederhana itu saja, ya. Oke. Yang kedua adalah alat dan sistem pernafasan pada serangga. Sama seperti hewan lainnya, serangga bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Jika pada cacing tanah barusan, alat pernafasannya adalah permukaan kulit mereka, maka pada serangga nama alat pernafasannya adalah trakea.
Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak cabang di dalam tubuh mereka. Percabangan dari trakea itu disebut dengan trakeola. Bagaimana cara kerja trakea? Jadi, Bapak jelaskan seperti ini. Jadi, Nak, jika kalian pernah melihat serangga, misalnya saja yang paling mudah adalah lebah, kalian perhatikan di bagian perut mereka. Perut mereka itu seperti berlapis-lapis, ya. Kamu lihat aja, masing-masing serangga memiliki bentuk perut yang hampir mirip. Belalang juga seperti itu. Jadi, bagian-bagian yang berlapis yang Bapak maksud tadi, di sana terdapat pori-pori kecil yang disebut dengan spirakel. Cara mereka bernafas adalah udara masuk melalui pori-pori kecil ini, udara masuk melalui spirakel ini. Dari spirakel ini, udara akan masuk ke trakea. Sudah disampaikan ya, trakea tadi bentuknya seperti tabung, seperti saluran pipa. Jadi dari pembuluh kecil sebagai muara dari pipa ini, masuk oksigen dari situ ke dalam tubuhnya. Itu langsung masuk dari spirakel menuju trakea. Dari trakea akan masuk lagi ke saluran yang lebih kecil yang bernama trakeola. Nah, di trakeola inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran, maka trakeola akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tadi akan kembali menuju trakea, dari trakea akan kembali menuju spirakel. Dari spirakel inilah karbon dioksida dikeluarkan. Jika diringkas, maka cara serangga bernafas adalah udara masuk melalui spirakel, terus menuju ke trakea, lalu di trakea menuju percabangan yang lebih kecil yang bernama trakeola. Di dalam trakeola, udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu setelah bertukar, dari trakeola, udara akan menuju trakea lagi, lalu kembali ke spirakel, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh serangga. Oke, seperti itulah sistem pernafasan pada serangga. Sangat sederhana. Oke, sekarang kita melangkah kepada sistem dan alat pernafasan pada ikan. Jadi, alat pernafasan pada ikan disebut dengan insang. Insang terletak di kedua sisi tubuhnya, hampir di bagian kepala. Kamu pasti udah tahu yang namanya insang. Jadi, ikan ini termasuk hewan yang istimewa. Mereka dengan keistimewaan alat pernafasan ini mampu memilih yang mana air dan yang mana oksigen untuk mereka bernafas. Bagaimana cara ikan bernafas? Jadi seperti ini ya. Ternyata mulut ikan dan insang itu bekerja secara bersama-sama seperti pompa air. Ketika mulut ikan terbuka, maka sekaligus insang akan tertutup ya. Nah, ketika mulut ikan terbuka, maka air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulutnya dan menuju insang mereka. Pada insang inilah ikan akan mulai menyerap dan mengambil oksigen pada air tersebut. Nah, lalu oksigen akan diikat oleh darah mereka, oleh hemoglobin dalam darah mereka, dan dibawa menuju seluruh tubuh si ikan. Kemudian darah tadi akan membawa dari tubuh mereka, akan membawa karbon dioksida dan dikembalikan ke insang mereka. Sesaat setelah itu pula air akan dikeluarkan melalui insang. Nah, jadi insang akan membuka dan otomatis mulut ikan akan tertutup.
Lalu udara yang mengandung karbon dioksida akan keluar dari insang bersama-sama dengan air. Prosesnya sangat cepat. Ikan buka mulut, oksigen akan diserap oleh insang dan dialirkan ke seluruh tubuh mereka. Lalu darah akan membawa karbon dioksida ke insang dan insang akan mengeluarkan air dan karbon dioksida. Kemudian mulut ikan menutup dan insang terbuka sambil mengeluarkan karbon dioksida dan air. Sama seperti manusia dan hewan lainnya, kita bernapas dengan cara kontraksi dan relaksasi dada kita naik turun seperti itu. Pada ikan, mereka dengan cara membuka menutup mulut mereka. Seperti itulah cara kerja insang pada ikan. Berikutnya adalah sistem dan alat pernapasan pada hewan amfibi. Salah satu hewan amfibi adalah katak ya. Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Kita lihat saja katak. Ketika katak masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan dia bernafas menggunakan insang, sama seperti ikan tadi. Jadi insang kecebong ini terletak di luar tubuh mereka dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit yang halus dan mengandung kapiler atau pembuluh kapiler. Ketika kecebong ini berumur 9 hari, maka kecebong akan bernapas menggunakan insang dalam. Yang awalnya insang luar akan berubah menjadi insang dalam. Lama-kelamaan, insang dalam ini akan menyusut seiring bertumbuhnya usia kecebong. Lalu berubahlah fungsi insang dalam ini menjadi paru-paru. Ketika sudah menjadi katak muda, paru-paru akan mulai tumbuh dan bekerja pada katak. Sampai dia menjadi dewasa, katak akan bernafas menggunakan paru-paru serta permukaan kulit mereka. Bagaimana cara kerja paru-paru? Baik, cara kerja paru-paru adalah udara akan masuk melalui rongga hidung mereka. Pada katak selain melalui rongga hidung juga melalui permukaan kulit mereka. Dari situ udara akan diteruskan ke dalam saluran-saluran menuju ke paru-paru. Nah, pada paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dikembalikan lagi menuju rongga hidung dan dikembalikan ke keluar seperti itu. Oke, sekarang kita akan melangkah kepada alat dan sistem pernafasan pada reptil. Kita udah tahu bersama, reptil adalah hewan yang bergerak menggunakan kaki perut atau menggunakan kaki dengan perut yang hampir menyentuh tanah. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana caranya? Jadi udara masuk melalui rongga hidung mereka, lalu ke batang tenggorokan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara akan bertukar, ya. Yang mengandung oksigen akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, sedangkan yang mengandung karbon dioksida dari paru-paru akan kembali dikeluarkan keluar. Oke, sama seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas sistem dan alat pernafasan pada burung. Sama seperti reptil tadi, burung bernapas menggunakan paru-paru mereka yang terletak di dalam rongga dada burung. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah udara yang mengandung oksigen itu akan masuk melalui rongga hidung mereka. Lalu udara tadi akan masuk ke dalam pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea ini udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lainnya masuk ke kantung udara.
Nah, burung ini akan menghirup udara sebanyak-banyaknya ketika mereka sedang tidak terbang. Sebaliknya, ketika mereka terbang, burung malah tidak menghirup udara dari hidung mereka. Mereka mengeluarkan udaranya dari kantung udara mereka menuju ke paru-paru. Jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi kantung udara adalah sebagai cadangan udara bagi burung ketika dia sedang terbang. Gitu ya. Di paru-paru, udara akan saling bertukar. Udara yang mengandung oksigen akan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah burung, oleh hemoglobin dalam darah burung. Sebaliknya, udara yang kotor yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan lagi melalui rongga hidung keluar. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan melangkah pada sistem dan alat pernafasan pada hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ini ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi hewan mamalia juga bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia yang hidup di air, hidung mereka dilengkapi dengan katup seperti itu atau semacam tutup ya. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, maka katup akan menutup di hidungnya. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan untuk menghirup udara, maka katupnya akan terbuka. Pada saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ke udara lepas. Oke, demikian sistem dan alat pernapasan pada hewan. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari sini. Kalian dapat menemukan informasi penting yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.